66 perjamuan 7,5. Haha, Cheo Kuan benar-benar wanita di antara wanita. Wang Dabao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, tatapannya memancarkan kilatan dingin. Ye Hua berpikir dalam hatinya, cepat mulai bertarung. Dengan begitu, aku bisa menganggapnya sebagai tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Membela diri seharusnya tidak dihitung sebagai tindakan mengotori tanganku, kan? Suasana di tempat itu benar-benar membeku. 3 pengawal yang berada di belakang Wang Dabao sudah bersiap untuk berkelahi, sementara Xiao Yi dan Tang Wushuang berdiri di depan ketiga wanita itu, melindungi ketiga wanita itu di belakang mereka. Terakhir, Ye Hua dan yang lainnya yang sedang menonton pertunjukan berdiri di satu sisi. Jika King Yutong ada di sini, dia pasti akan membeli sebungkus tiket pedas dan membawa bangku kecil untuk duduk, karena sudah benar-benar siap untuk menonton pertunjukan besar itu. Jiu Ye menelan ludahnya, ketika para dewa bertarung, manusialah yang menderita. Ku dengar baru-baru ini muncul dunia kultivasi, benarkah? Saat Jiu Ye mengucapkan kata-kata itu, dia langsung merasakan suasana menjadi lebih rileks. Xiao Yi berkata dengan lemah, dunia kultivasi memang selalu ada, hanya saja orang-orang biasa tidak mengetahuinya. Jiu Ye berpura-pura terkejut, jadi, para kultivator benar-benar ada. Jiu Ye, dunia ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Misalnya, saudara tampan di sini mungkin bisa menjadi bos terkuat. Wang Dabao bercanda. Ye Hua memperlihatkan sedikit senyum, tebakanmu benar. King Ya agak bingung saat mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Rasanya seperti memasuki dunia lain. Pengguna kekuatan super apa, kultivator apa, apakah mereka yakin tidak ada yang salah dengan otak mereka? Xiao Yi berkata dengan dingin, Tuan Muda Wang, sebaiknya kau urus para kultivator selatanmu dengan baik, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sama denganmu, kata Wang Dabao dengan nada meremehkan. Melihat mereka berdua saling melontarkan kata-kata peringatan yang kejam, Ye Hua teringat masa lalu. Manusia tampaknya suka melontarkan kata-kata peringatan yang kejam satu sama lain, seperti sekarang ini, yang satu melontarkan kata-kata yang kejam, dan yang lain mengikutinya dan melontarkan kata-kata yang kejam juga. Daripada melontarkan kata-kata yang kejam, bertengkar akan terasa jauh lebih memuaskan. Mengambil remote kontrol televisi, Ye Hua menyalakan televisi. Melihat itu, King Ya berpikir dalam hati, tidak baik, hati kekanak-kanakan Ye Hua mulai bertingkah lagi. Ini adalah kesalahpahaman, Ye Hua hanya merasa sangat bosan saja. Meskipun orang-orang itu tidak banyak bicara, tetapi mereka telah memberikan banyak informasi dalam kata-kata yang mereka ucapkan. Dan pada titik ini, karena mereka telah meninggalkan kata-kata kejam mereka, itu berarti bahwa percakapan mereka telah berakhir. Beberapa orang yang meninggalkan kata-kata peringatan kejam mereka segera menjadi agak linglung, karena suara televisi tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Ye Hua, orang lain sedang bertengkar, bisakah kamu setidaknya memberi mereka sedikit muka dan membiarkan mereka menyelesaikan pertengkaran mereka terlebih dahulu? King Ya berkata dengan suara rendah. Terlalu bosan, kata Ye Hua samar-samar. Bagus sekali, pada saat ini, tepat ketika saluran berhenti di CCTV 5, King Ya menyambar kendali jarak jauh dan bersiap mematikan televisi. Cheo King, tunggu sebentar. Wang Dabao berteriak, dan King Ya sedikit bingung. Terlihat bahwa, televisi sedang menayangkan Piala Dunia, pertandingan antara Portugal dan Spanyol. Terlihat bahwa babak pertama pertandingan akan segera berakhir, dan Portugal saat ini memimpin dengan skor 2-1 atas Spanyol. Tuan Muda Xiao, apakah Anda tertarik untuk bertaruh? Wang Dabao menunjuk ke pertandingan dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Xiao Yi tidak terlihat begitu baik. Bajingan ini untung dari apapun yang dibelinya, bertaruh melawannya sudah pasti akan rugi. Namun, jika aku tidak bertaruh melawannya, bukankah aku akan diolok-olok olehnya karena tidak berani bertaruh melawannya? Melihat ekspresi Xiao Yi yang tidak terlihat bagus, lengkungan di sudut mulut Wang Dabao menjadi lebih besar. Tuan Muda Xiao, mari bertaruh 100 juta, saya akan bertaruh pada Spanyol yang menang. Spanyol saat ini sedang tertinggal dalam perolehan skor, dan kekuatan lawan mereka, Portugal, sedang tidak biasa. Selain itu, Portugal juga memiliki Ronaldo, sehingga akan sedikit sulit bagi Spanyol untuk menang. Xiao Yi tidak percaya bahwa Wang Dabao akan selalu seberuntung itu. Kamu mungkin tidak menang kali ini, dan aku sanggup kehilangan 100 juta.
Baiklah, aku akan bertaruh pada Portugal yang menang. Bab 66 Perjamuan 7, 2/2. Namun, setelah dua orang di antara mereka bertaruh pada tim mereka, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Ini benar-benar sangat membosankan. Semua orang melihat ke arah Yehua, dan Wang Dabao tertawa. Kakak tampan, kamu juga bisa ikut bertaruh. Mengenai taruhan sepak bola, Yehua tidak begitu tertarik. Namun, karena orang lain bertanya, sebagai penguasa tertinggi, jika aku harus takut, itu akan sangat memalukan bagiku. Taruhannya terlalu kecil, kata Yehua acuh tak acuh. Wang Daobao sangat menyukai orang-orang seperti ini, jangan khawatir, kita bisa meningkatkan taruhannya. Tang Wushuang merasa seolah-olah dia telah melihat hasil kekalahan orang ini hingga dia tidak punya apa-apa lagi. Jangan pernah bertaruh melawan Wang Dabao ini akan selalu menang dengan sangat jelas. Jumlah kecil masih bagus, tetapi untuk jumlah besar, lebih baik kamu sedikit santai saja. Kalau begitu, mari kita pertaruhkan harta keluarga kita. Yehua merasa bahwa hanya dengan mempertaruhkan harta keluarga, maka itu bisa dihitung sebagai taruhan. Kalau dipikir-pikir kembali ke masa lalu, kapan terakhir kali aku tidak mempertaruhkan rumahku atau nyawaku? King Ye hampir jatuh ke lantai. Harta keluarga apa yang kau miliki? Bajingan ini, mengambil keputusan tanpa berdiskusi denganku terlebih dahulu. Baik Wang Dabao maupun Xiao Yi terkejut dan tatapan mereka menampakkan keraguan. Kalimat Yehua tentang mempertaruhkan harta keluarga mengejutkan mereka berdua. Apa yang sedang direncanakan orang ini? King Ya, berapa banyak uang yang kita miliki? Yehua bertanya dengan tenang. King Ya benar-benar ingin menangis. Dia merasa tidak perlu menunggu masa depan bangkrut, karena dia bisa bangkrut malam ini. Saya, termasuk perusahaan dan harta tak bergerak, imbuh Yehua. King Ya agak pusing. Kenapa aku bertemu dengan suami seperti ini, yang suka menonton kartun, suka bermain game, dan sekarang, dia bahkan suka bertaruh. Hidupku benar-benar gelap. Namun, saya tidak bisa mempermalukan suami saya di depan umum. Yang terburuk, keluarga kami akan bangkrut. Bagaimanapun, hidup saya sudah gelap, dan mungkin, besok bisa lebih menyedihkan lagi. Nilai pasar King International saat ini sekitar 50 miliar. Baiklah, kalau begitu kita akan bertaruh 50 miliar, bagaimana menurut kalian berdua? Yehua bertanya dengan acuh tak acuh. Saya akan bertanya apakah kalian berdua berani bertaruh atau tidak, 50 miliar, pada pertandingan sepak bola. Keluarga Xiao memang keluarga besar, tetapi 50 miliar bukanlah jumlah yang kecil, dan itu akan merugikan keluarga jika dia kalah taruhan. Dan Wang Dabao juga mempertimbangkannya. Saya sebenarnya mempertanyakan keberuntungan saya untuk pertama kalinya. Jika saya kalah taruhan, itu berarti setengah dari harta keluarga saya akan diberikan kepada pemenang. Xiao Jiu, apakah kamu tertarik bertaruh? Tanya Yehua. Jiu Ye menggelengkan kepalanya seperti genderang. Bos itu benar-benar tidak mengambil jalan yang biasa. Entah dia tidak berbicara, atau tidak, saat dia berbicara, dia akan dapat mengejutkan seseorang sampai mati. Namun, bos wanita itu benar-benar rela berpisah dengan hartanya, untuk benar-benar rela membiarkan suaminya menggunakan hartanya untuk bertaruh pada pertandingan sepak bola. Keduanya benar-benar pasangan yang cocok. Bos, saya tidak akan ikut campur. Saya masih harus menyisakan sejumlah uang untuk membeli cincin berlian untuk istri saya. Yehua melihat ke arah televisi. Bagus sekali, babak pertama pertandingan telah berakhir, dan Portugal masih unggul 1 skor, karena kalian berdua bertaruh menang dan kalah, aku akan bertaruh seri. Yehua ingin berteriak 6.666 sekarang, dan King Ya merasa kakinya lemas. Kalau bukan karena berpegangan pada Yehua, dia pasti sudah jatuh ke lantai. Semua kerja kerasku selama ini kini telah dipertaruhkan oleh Yehua. Wang Dabao belum pernah bertaruh dalam jumlah sebesar itu sebelumnya. Sambil menguatkan hatinya, dia berkata, baiklah. Saya akan terus bertaruh pada kemenangan Spanyol. 50 miliar pada kemenangan Spanyol. Jiu Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru atas keberanian Wang Dabao. Spanyol saat ini sedang tertinggal dalam hal skor, namun Wang Dabao ini masih bersikeras bertaruh pada Spanyol. Hebat. Tatapan mata beberapa orang lainnya tertuju pada Xiao Yi, seakan-akan mereka tengah bertanya, apakah kau berani bertaruh atau tidak? Kalau tidak berani,
kau bisa pulang dan bermain dengan wanita-wanitamu. Tak usah repot-repot ikut serta dalam kegiatan hiburan kaum pria. Saudara Xiao, aku mendukungmu. Tang Wushuang berkata, bersedia mendanai 25 miliar. Portugal saat ini memimpin, peluang mereka untuk menang sangat besar. Xiao Yi juga tidak pernah bertaruh dalam jumlah sebesar itu. Dia merasa akan terlalu terburu-buru jika dia melanjutkan taruhannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain bertaruh sekarang. Wajah jauh lebih berharga daripada uang. Baiklah, aku akan bertaruh 50 miliar untuk kemenangan Portugal, kata Xiao Yi dengan suara berat. Jumlah taruhan totalnya adalah 150 miliar, dan hanya akan ada satu pemenang dan dua pecundang. Namun, siapapun kedua pecundang itu, mereka tidak akan sanggup menanggung kekalahan seperti ini, terutama King Ya. Jika King Ya kalah, dia harus bersiap untuk bangkrut. 67 perjamuan akhir, setengah. Ye Hua tampak sangat tenang dan kalem. Tak peduli menang atau kalah, aku harus bertaruh dengan jumlah yang tidak akan mencoreng mukaku, sang penguasa tertinggi. Yang terburuk, aku akan memesan lebih sedikit udang karang di masa depan, seberapa besar masalah itu. Lihatlah betapa gugupnya mereka sekarang, desah, manusia. Aku ingat dulu, saat aku membunuh manusia, akan selalu ada satu orang yang akan melangkah keluar dan menyombongkan diri untuk beberapa saat, membuat dirinya tampak seolah-olah dia sangat tangguh. Tetapi setelah aku mengalahkannya dan hendak membunuhnya, dia akan mulai memohon belas kasihan. Sama seperti orang-orang di sini bahkan membanggakan berapa banyak uang yang mereka miliki saat ini, dan berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk membeli cincin berlian. Namun, ketika kita hanya bertaruh 50 miliar, ekspresi di wajah mereka sekarang menjadi hitam seperti batu bara. Saya benar-benar telah melebih-lebihkan nilai mereka. Coba lihat wanita saya. Lihat betapa tenangnya dia. King Ya hanya sementara dalam keadaan tercengang dan masih belum sempat mengubah ekspresinya. Seiring dengan dimulainya babak kedua pertandingan, selain dari Ye Hua, hati semua orang menjadi gelisah. Meskipun 50 miliar hanyalah angka bagi mereka, tetapi untuk mendapatkan uang sebanyak ini, mereka juga harus menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang rela kehilangan 50 miliar dalam satu malam. Xiao Yi dan Tang Wushuang tampak agak gugup. Meskipun Portugal saat ini memimpin, mereka tetap khawatir dengan Portugal. Jika keduanya seperti ini, apalagi ketiga wanita yang bersama mereka. Ketiga wanita itu tidak memiliki kondisi mental seperti yang dimiliki Xiao Yi dan Tang Wushuang, dan saat ini, ketiganya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Skor. Bersamaan dengan sorak kegirangan komentator, hati Xiao Yi pun tenggelam ke dasar lembah, Spanyol mencetak gol. Wang Dabao menghela napas lega. Sepertinya keberuntunganku masih ada, aku ditakdirkan untuk memenangkan taruhan malam ini. Jumlah uang yang akan aku menangkan adalah total 100 miliar. Jika aku harus menghabiskan uang itu dengan boros, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan semuanya dengan boros? Yai, King Ya berteriak dengan gembira. Skornya seri sekarang, yang berarti peluang saya untuk menang taruhan lebih tinggi sekarang. Jika saya menang taruhan malam ini, itu berarti tambahan pendapatan sebesar 100 miliar yang saya peroleh entah dari mana. Jika saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu sendiri, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Semoga surga memberkati saya. Jangan biarkan salah satu dari tim mencetak gol lagi. Ye Hua agak bosan menonton pertandingan sepak bola karena menyeret King Ya yang saat itu sedang merasa sangat bersemangat ke meja bar di samping dan menuangkan segelas minuman keras untuk diminumnya. Ye Hua, tuangkan segelas untukku juga, aku harus minum untuk menenangkan diri. King Ya sangat gembira sampai-sampai tangannya gemetar. Ini terlalu mengasyikkan. Ye Hua menuangkan segelas air putih, kamu seorang wanita hamil dan masih ingin minum minuman keras. Minum air putih saja sudah cukup. King Ya tidak terlalu peduli karena dia sedang bersemangat sampai-sampai dia merasa sangat haus. Mengambil segelas air, dia meminumnya sekaligus. Kapan giliran tim Tiongkok bermain? Ye Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. King Ya memutar matanya ke arah Ye Hua, selain tim sepak bola Tiongkok, tim lainnya juga ikut dalam Piala Dunia. Tim sepak bola Tiongkok masih sangat lemah meskipun mereka memiliki Yao Ming di tim mereka. Ye Hua, Yao Ming adalah orang yang bermain basket. Ye Hua menyesap minuman kerasnya, ini agak canggung.
Jiu Ye hanya akan bersujud kepada mereka berdua. Mereka berdua mempertaruhkan seluruh harta keluarga mereka, tetapi mereka masih tetap tenang dan kalem. Bagaimana mereka bisa melatih mental yang kuat seperti itu? Lihatlah mereka berdua, lalu lihatlah kelima orang lainnya. Kelima orang lainnya tampak seperti akan melotot dari televisi. Bab 67 Perjamuan Akhir 2/2. Skor, Spanyol berhasil bangkit. Bersamaan dengan suara komentator yang bernada tinggi dan bersemangat terdengar lagi, Xiao Yi dan Tang Wushuang entah bagaimana tidak dapat tetap tenang lagi, dan di sisi lain, King Ya sepenuhnya tercengang, sedangkan Wang Dabao menampakkan senyum yang seakan-akan berkata, memang seperti yang kuduga. Sepertinya Spanyol akan menang. Wang Dabao yang sedang dalam suasana hati yang baik memegang tangan halus pengawal wanitanya dan memainkannya, sementara wajah pengawal wanita itu benar-benar merah. Ekspresi Xiao Yi muram. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi harga diri yang hilang tidak bisa diambil kembali, apalagi jika kalah dari anak durhaka ini. Kalau aku kalah darinya, setelah hari ini, berita tentang kekalahanku darinya pasti akan tersebar luas di lingkungan sosial. Ye Hua, sepertinya kita harus makan tanah liat di masa depan. King Ya menatap Ye Hua dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Aku benar-benar ingin menangis. Ye Hua membelai rambut halus King Ya, aku tahu sejenis tanah liat yang sangat lesat. Sudah jam berapa sekarang dan kamu masih saja bercanda? King Ya tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, benar-benar bangkrut dalam semalam. Jika aku tahu, aku tidak akan menghadiri jamuan makan ini. Xiao Yi menatap Wang Dabao yang tampak puas diri dan merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Sepertinya aku harus berbuat curang. Pada saat yang sama, saat ini, di sebuah villa di kota Longan, Dit Mage juga sedang menonton Piala Dunia. Namun, dia baru menyadari hari ini bahwa Piala Dunia benar-benar ada, dan sebelumnya, dia hanya menonton tayangan ulang pertandingan sepak bola. Membuka aplikasi telepon dan melihat taruhannya, lalu melihat skornya, Dit Mage berpikir dalam hati, ini tidak akan berhasil. Ini adalah taruhan pertamaku yang kupasang pada pertandingan Piala Dunia, aku harus memulainya dengan awal yang baik, aku tidak boleh kalah taruhan. Lebih jauh lagi, jika aku ketahuan oleh tuanku bahwa aku telah bertaruh pada pertandingan sepak bola, dan bahkan kalah, di mana aku harus meletakkan wajahku ini. Sambil membelai dagunya yang putih dan mengerikan, Dit Sudenli menjentikkan jarinya, dan di televisi, tepat setelah Dit Mage menjentikkan jarinya, seorang anggota tim sepak bola dari Spanyol terlihat langsung melakukan pelanggaran, dan setelah melakukan pelanggaran, anggota tim sepak bola itu tampak benar-benar tercengang. Dan karena pelanggaran itu, Portugal mendapat tendangan bebas di tempat yang sangat bagus. Penyihir maut sangat puas dengan perbuatannya. Aku bersumpah bahwa aku hanya akan berbuat curang satu kali ini dan aku tidak akan melakukannya lagi. Melihat Ronaldo yang tampil dengan wajah penuh tekad dan ketegasan di wajahnya mengambil tendangan bebas, Dit Mage menjentikkan jarinya sekali lagi, dan bola pun terlihat melesat di udara dan terus mendarat di gawang. Seketika, Dit Mage mengambil botol bir dan meminumnya dalam sekali teguk, lalu mengeluarkan suara aneh dari mulutnya, oleh. Sepertinya saya akan memenangkan taruhan 200 rem saya ini. Saya pasti tidak akan bertaruh uang lagi di masa mendatang. Kalau tidak saya akan curang lagi. Di gedung klub, Wang Dabao menatap Ronaldo yang berlari di lapangan dengan bingung. Tahukah kau bahwa tendanganmu itu pada dasarnya telah merampas harta keluargaku yang senilai 50 miliar rem. Totalnya 50 miliar rem. Xiao Yi menghela napas lega. Aku benar-benar jatuh ke dalam situasi di mana aku harus berbuat curang, ini sungguh ironis. Sementara itu, King Ya sedang berteriak kegirangan sambil memegangi wajah Ye Hua dan menciumnya berkali-kali. Lihatlah bagaimana kau bertindak hanya dari skor. Ye Hua mengerutkan kening dan berkata. King Ya tidak terlalu peduli saat ini. Tendangan Ronaldo itu menghasilkan total 100 miliar. Namun, saat ini, banyak orang sedang mengantre untuk naik ke balkon karena tendangan Ronaldo ini. Xiao Yi melihat jam, satu skor lagi saja sudah cukup. Di antara ketiganya, situasi saat ini condong ke arah Ye Hua, dengan Ye Hua memiliki peluang terbesar untuk memenangkan taruhan. King Ya dengan gugup memegang erat tangan Ye Hua. Sejak aku kecil hingga besar, aku tidak pernah merasa begitu gembira sebelumnya, ini terasa sangat menyenangkan. Wang Dabao tetap diam sambil menatap Xiao Yi. Mungkinkah orang ini berbuat curang secara diam-diam? Tang Wushuang tersenyum tipis,
aku tidak menyangka bahwa kakak Xiao benar-benar akan berbuat curang. Seiring dengan berakhirnya 90 menit, wasit menambahkan 3 menit lagi, dan 3 menit ini adalah 3 menit terpanjang yang pernah dialami King Ya dalam hidupnya. Baginya, 3 menit itu terasa seperti berlangsung selama 1 abad penuh. Xiao Yi mengerutkan keningnya. Kenapa ada masalah dengan kendaliku? Sepertinya ada kekuatan lain yang mempermainkan kekuatanku. Bagaimana mungkin? Siapa yang mempermainkanku? Bajingan terkutuk ini. Demi 200 rem, Dit Mage juga berusaha sekuat tenaga. Saat ini, Dit Mage sedang berhadapan dengan kekuatan Xiao Yi, dan tentu saja keberuntungan Wang Dabao. Ye Hua melihat jam. Sudah hampir pukul 10 malam, aku masih harus kembali dan mengantre bersama kakak ipar nanti. Aku harus bergegas dan pulang setelah ini selesai. Bersamaan dengan dibunyikannya peluit wasit, seluruh pertandingan pun berakhir. Skor tetap 3-3, seri. Selain Ye Hua yang ekspresinya tenang, yang lain semuanya tercengang. King Ya menjabat tangan Ye Hua sambil menunjuk ke arah televisi. Namun, dia sangat gembira sampai-sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah waktu yang lama, Cheo Xiao, Cheo Tang, Cheo Wang, sepertinya keberuntungan suamiku lebih baik. Terima kasih telah membiarkan kami menang, terima kasih telah membiarkan kami menang. Pada saat ini, giliran King Ya yang naik panggung. King Ya saat ini sedang bersemangat karena memenangkan taruhan. Kerja bagus, Ye Hua. Dan ekspresi orang-orang lainnya muram dan mereka sama sekali tidak mampu berbicara apapun. Ye Hua memegang erat tangan King Ya yang lembut, ayo pergi, aku masih harus pulang untuk bermain game komputer. Main game komputer, main game komputer. Pria ini benar-benar berpikir untuk pulang ke rumah untuk bermain game komputer. Apakah dia pernah peduli dengan taruhannya? Sebelum Ye Hua keluar dari ruang samping, dia perlahan menoleh dan berkata kepada orang-orang di dalam ruang samping, kalian berdua berutang padaku masing-masing 50 miliar. Jangan mencoba menyangkal tentang taruhan dan tidak membayar. Jika tidak, haha. 68 tuanku sangat tangguh setengah. Setelah selesai berbicara, Ye Hua membawa King Ya dan meninggalkan gedung klub. Tak lama kemudian, Jiu Ye mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum dan pergi juga. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini lagi. Semua orang di ruang samping terdiam cukup lama. Nangong Sinyi mulai agak menyesal telah mengundang King Ya ke perjamuan. Jika aku tidak mengundangnya, dia tidak akan muncul, dan masalah ini tidak akan terjadi. Keluarga King masih harus menunjukkan muka pada keluarga Xiao, kurasa mereka tidak akan berani melakukan apapun. Kata Nangong Sinyi dengan suara berat, sangat jelas dia berniat untuk menarik kembali taruhannya. Tang Wushuang tertawa, itu benar, keluarga King memang tidak penting di kota Zijin. Wang Dabao menghela napas, kalah ya kalah, cek, 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 pemenangnya baru saja pergi dan kalian semua sudah bersiap untuk kembali bertaruh. Yang kumiliki adalah uang, aku tidak akan kembali bertaruh. Tuan Muda Wang memang kaya dan berwibawa, beraninya menjadi orang bodoh. Jika Anda berani menjadi orang bodoh, kami tidak akan menghentikan Anda. Kuan Anrong mengejek, siapapun yang membayar akan menjadi orang bodoh. Namun, keputusan yang dibuat Wang Dabao ini dapat dihitung sebagai keputusan paling cemerlang yang pernah dibuatnya sepanjang hidupnya. Keberuntungan Wang Dabao ini memang luar biasa. Dengan kata lain, ia telah menghilangkan krisis bagi keluarga Wang. Sedangkan keluarga Xiao dan keluarga Tang, mereka tidak setuju untuk membayar. Selamat tinggal, semuanya. Kalian semua bisa bersiap untuk dikejar-kejar untuk membayar uang itu. Wang Dabao melambaikan tangannya. Selama aku tidak kalah dari mereka, tidak apa-apa. Namun, aku bingung dengan keberuntunganku ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini benar-benar aneh. Jika Xiao Yi curang, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya kalah. Mungkinkah saudara tampan itu yang diam-diam curang? Seharusnya bukan saudara tampan itu. Lalu, siapa orangnya? Dit Mage saat ini sedang gembira melihat uang 200 rem yang telah dimenangkannya. Ini terasa sangat menyenangkan. Saya tidak akan bertaruh pada sepak bola lagi di masa mendatang, dan terlebih lagi, saya tidak akan pernah bertaruh dengan jumlah uang yang begitu besar lagi. Saya paling benci bertaruh dengan uang. Kalau mereka tahu, bahwa sang penyihir maut telah menyebabkan mereka kehilangan miliaran dolar karena 200 rem,
mereka pasti akan marah sekali sampai-sampai tergelincir ke dalam penyimpangan Qi. Duduk di Audi R8, King Ya saat ini masih merasa sangat gembira. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, meskipun aku menang, aku rasa mereka tidak akan membayar terlalu mahal. Apa yang harus kulakukan jika aku tidak punya dukungan? Nyalakan mobilnya, ayo kita pulang sekarang. Yutong masih menungguku untuk antri berdua dengannya. Desak Yehua. Kalau bukan karena kau yang membantuku memenangkan uang, aku tidak akan mengizinkanmu pergi dan memainkan game komputermu. King Ya mengerucutkan bibir merahnya yang seksi sambil menyalakan mesin mobil. King Ya, bagaimana kalau kamu menjual perusahaan dan berkonsentrasi saja untuk tinggal di rumah untuk membesarkan anak itu? Yehua berkata dengan lemah. Sebenarnya, motifku yang sebenarnya hari ini adalah ingin kalah taruhan. Dengan begitu, King Ya tidak perlu lagi memikirkan perusahaan dan bisa tinggal di rumah dan berkonsentrasi membesarkan anak itu. King Ya terkekeh, kau akan mendukungku. Saya bisa menghidupi 10 dari kalian. Ambisimu tidak kecil. Apakah kamu berpikir untuk belajar dari Tang Wushuang dan memilih kartu mana yang akan dibalik di malam hari? Ide ini tidak buruk. Yehua berkata dengan lemah, menyatakan bahwa dia bisa mempertimbangkannya. Beraninya kau. Mengapa aku tidak berani? Apakah kamu percaya kalau aku akan mengendarai mobil itu ke sungai sekarang? Jangan percaya. Anda, itu hanya pertengkaran biasa. Setelah beberapa menit, mereka akan berbaikan lagi. Tuanku sangat tangguh 2 per 2. Di dalam gedung klub, Xiao Yi dan Tang Wushuang menyalakan sebatang rokok untuk diri mereka sendiri. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku merasakan bagaimana rasanya kalah. Butuh waktu lama bagiku untuk melupakannya. Wushuang, bahkan jika kita tidak membayar uangnya, keluarga King-nya juga tidak akan berani mengatakan apapun tentang itu. Mu Jia tertawa ringan. Ketika membahas kekuatan, keluarga King sangat lemah. Tang Wushuang tetap diam. Tidak membayar setelah kalah akan terlihat sangat tidak berwajah. Dan ketiga wanita itu secara alamiah paham bahwa pria mereka menginginkan harga diri, tetapi di saat yang sama, mereka juga tidak bersedia membayar. Nangong Sinyi berkata sambil tersenyum tipis, baiklah, kalian berdua, jangan linglung begitu. Serahkan saja masalah ini padaku, aku jamin keluarga King tidak akan berani mengatakan apapun tentang hal itu. Sedangkan Wang Dabao, dia punya banyak uang dan bersedia menjadi orang bodoh. Xiao Yi mematikan puntung rokoknya dan berdiri, baiklah, karena Wang Dabao datang dan memberi kita peringatan hari ini, mari kita kesampingkan dulu masalah taruhan itu. Wushuang, pergilah dan minta orang-orang di atas untuk memberikan tekanan, dan berusaha sekuat tenaga untuk menarik semua pengguna kekuatan super, jangan biarkan orang-orang selatan memonopoli segalanya untuk diri mereka sendiri. Tidak masalah. Meskipun ada banyak ahli di selatan, hanya satu jari guruku saja sudah bisa menusuk mereka sampai mati. Tang Wushuang meletakkan tangannya di punggungnya dan tertawa, tampaknya tidak takut pada siapapun. Xiao Yi tertawa, kau telah mengikuti gurumu dan berkultivasi selama beberapa tahun terakhir, kan? Tentu saja, kalau bukan karena guruku yang menyelamatkanku, kurasa aku sudah lama mati. Itu adalah pertama kalinya Kuan Anrong mendengar suaminya berbicara tentang gurunya. Di masa lalu, dia selalu menutup mulut tentang gurunya. Karena itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Wushuang, seberapa kuat gurumu? Tang Wushuang memegang pinggang kecil istrinya dan tertawa, levelku saat ini jauh di bawah guruku. Guruku bisa mengalahkanku hanya dengan kelingkingnya saja. Wushuang, sepertinya kemampuan membanggakanmu sudah meningkat pesat. Nangong Sinyi tertawa pelan, jelas tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Tang Wushuang. Xiao Yi sendiri juga tidak begitu mempercayainya. Aku cukup mengerti seberapa kuatnya kekuatan Tang Wushuang. Namun, untuk mengalahkan Tang Wushuang hanya dengan jari kelingkingku, itu jelas tidak mungkin bagiku. Sepertinya aku harus berkultivasi secara tertutup. Kekuatanku masih belum pulih kembali ke puncakku. Terlebih lagi, beberapa kecelakaan terjadi hari ini. Aku harus menjadi lebih kuat untuk bersiap menghadapi bahaya yang mengintai. Kakak Xiao, aku tidak akan menemanimu lagi, malam masih panjang. Tang Wushuang memegang pinggang istrinya dan menunjukkan ekspresi yang bisa dimengerti oleh seorang pria. Xiao Yi tertawa tak berdaya, ayo kita pergi juga, kita akan pulang besok. Bukankah kita berencana untuk tinggal di sini beberapa hari sebelum kembali ke rumah?
Namong Sinyi akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk berduaan dengan Xiao Yi, dan karena itu, dia tidak tahan untuk kembali ke rumah secepat itu. Xiao Yi berkata dengan lembut, aku akan berkultivasi secara tertutup saat kita kembali ke rumah. Dengan begitu, aku bisa melindungi seluruh keluarga kita. Kekuatanmu sudah begitu kuat, dan kamu masih harus berkultivasi secara tertutup. Namong Sinyi sedikit mencibirkan mulutnya yang kecil. Apakah menurutmu semua kejadian hari ini hanya kebetulan? Baik taruhan berlian maupun taruhan sepak bola, ada orang yang bahkan lebih kuat dariku yang mempermainkanku dalam kegelapan. Tatapan Xiao Yi serius. Ini pertama kalinya aku merasa begitu terancam. Melihat wajah serius suaminya, Namong Sinyi mengernyitkan alisnya yang seperti pohon willow. Apa ada yang perlu aku lakukan? Dasar bodoh, yang harus kau lakukan hanyalah bersembunyi di belakangku. Tidak peduli seberapa besar angin dan hujan, aku akan menghalaunya untukmu. Xiao Yi memeluk istrinya dan mencium kening istrinya. Namong Sinyi mengusap kepalanya ke dada suaminya dan berkata dengan lembut, Kakak Xiao, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Sinyi. Di dalam mobil, King Ya sedang menyenandungkan musik yang disukainya, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Ini adalah pertama kalinya Yehua melihat King Ya tersenyum dalam waktu yang lama. Jadi wanita ini benar-benar mencintai uang sampai pada titik seperti itu, dia benar-benar dangkal. Yehua, apa yang kamu inginkan, istrimu akan memberimu hadiah. King Ya berkata dengan murah hati. Wanita cantik, pergi dan mati. Kembali ke Leisure Bar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ketika Yehua dan King Ya masuk ke bar, mereka melihat tidak ada seorang pun di bar. Tentu saja, tidak termasuk petugas keamanan dan petugas. King Ya merasa sedikit malu, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan, Jangan bermain sampai larut malam. Setelah selesai berbicara, dia berlari ke atas. Yehua benar-benar ingin sekali menamparkan bokong kencang itu. Wanita ini benar-benar membuatku sakit kepala. Sambil menyapu bar dengan matanya, alis Yehua berkerut lebih dalam. Wei Chang dan Tang Wei terlihat berdiri bersama, dan mereka berdua tampak mengobrol satu sama lain dengan sangat gembira. Apa yang sedang dilakukan Wei Chang ini? Kapan dia mulai tertarik pada wanita? Sambil menghela napas, Yehua berjalan ke atas dan dengan lugas membuka pintu kamar tidur kakak iparnya. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Aku sudah tidak sabar semalaman. Kau benar-benar tidak berguna, kata Yehua enteng. King Yutong mencibirkan bibirnya, bukankah kau juga sama, sudah mati sepanjang sore. Petik 2, petik 2. Aku pasti akan mendapatkan kembali wajahku yang hilang sore ini. 69 Aku adalah raja pembunuh bayaran setengah. Kakak ipar, kita akan mendarat di mana? Sekolah. Yehua menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan lemah. Apa, jangan sampai kita mendarat di sana, kita belum pernah keluar dari sekolah hidup-hidup sebelumnya. Jika ingin menjadi kuat, bersikap licik tidak akan membantu. Hanya melalui konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya, seseorang akan dapat mempelajari keterampilan yang sebenarnya. King Yutong tampak heran dengan kakak iparnya itu dan berkata dengan lemah, Kakak ipar, sindrom shock keren setelah merokokmu kambuh lagi, aku harus keluar dan menghirup udara segar. Duduklah dengan benar, ayo melompat sekarang. King Yutong menekan tombol F dengan ekspresi tidak punya tujuan hidup di wajahnya. Tidak perlu banyak berpikir, beberapa menit kemudian, mereka kembali ke pesawat, dan siklus itu terus berlanjut tanpa henti. King Ya kembali ke kamarnya dan membersihkan diri dengan baik, lalu berbaring di tempat tidur. Saat ini dia masih merasa sangat gembira, dan dia begitu gembira sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Apakah mereka akan mengakui taruhannya dan membayar? Saya rasa kemungkinan besar mereka tidak akan melakukannya, lagi pula, taruhannya tidak hanya sebesar 500 rem. Namun, sejujurnya, keberuntungan Yehua hari ini memang sangat baik. Dan aku bahkan berpikir bahwa aku harus mulai makan tanah liat setelah malam ini. Tanpa tergesa-gesa ia menutup kedua matanya yang indah, suara detak jam terdengar sampai ke telinganya. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. King Ya berguling-guling di ranjang besar, dan betapapun kerasnya ia berusaha, ia tetap tidak bisa tidur. Aku terbiasa memeluk sesuatu saat tidur, dan sekarang, tanpa sesuatu untuk dipeluk, sulit bagiku untuk tidur. Aku mencoba memeluk bantal, tetapi bantalnya tidak bagus.
Tanpa daya, dengan alisnya yang berkerut dalam, King Ya menyalakan lampu tidur. Sudah jam 12 malam dan Ye Hua masih belum datang ke tempat tidur dan tidur. Mengenakan sandal berbulunya, King Ya bersiap untuk pergi dan memanggil Ye Hua. Setelah membuka pintu kamar King Yutong, dia langsung mendengar suara keduanya. Kakak ipar, berikan aku pistol, aku akan menyerbu mereka. Dengan kepiawaianmu itu, kau tidak akan bisa menembak mereka. Bukankah kau baru saja mengatakannya, bahwa aku harus memperbaiki auraku? Ye Hua tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul kepala King Yutong. Sudah kubilang untuk mengatur auramu dengan benar, tapi aku tidak menyuruhmu untuk terburu-buru. King Yutong mencibirkan mulut kecilnya dan dengan kasihan mengusap kepalanya. Ye Hua, kamu mau tidur atau tidak? King Ya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Sambil berkonsentrasi dan bermain game dengan serius, Ye Hua berkata dengan tenang, setelah aku menyelesaikan ronde ini. Kamu bisa tidur dulu. King Ya yang mengenakan piyama sutra alami tipis sangat memikat. Bisa memeluk wanita seperti ini dan tidur, Ye Hua sungguh sangat beruntung. Tidak yakin berapa banyak pria yang berharap bisa melakukan itu juga, tetapi beberapa pria lebih suka bermain-main daripada wanita cantik. Ambil contoh, Ye Hua saat ini. Kembalilah ke kamar dan tidurlah setelah menyelesaikan ronde ini. King Ya yang tidak bisa berbuat apa-apa mengingatkan. Namun, tepat setelah King Ya menutup pintu, Ye Hua dan King Yutong tertembak mati. Kakak ipar, King Yutong mencibirkan mulutnya yang kecil dan menatap Ye Hua dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Mari kita bermain satu ronde lagi. Baiklah. Aku adalah Raja Pembunuh Bayaran 2/2. King Ya berbaring di tempat tidur dan terus mendengarkan suara jam yang berdetak. Tidak yakin berapa lama telah berlalu, King Ya menyalakan lampu tidur sekali lagi dan melihat jam. Sebenarnya sudah jam 1 pagi. Aku tidak dapat menahannya lagi. Dengan marah bergegas ke kamar tidur King Yutong, King Ya melihat bahwa keduanya masih asyik bermain. Kakak ipar, kita akhirnya bisa menjadi penguasa kecil di sekolah ini. Ye Hua menghela napas dalam-dalam. Perasaan bisa bertahan hidup dan keluar dari sekolah terasa sangat hebat. Namun, sebelum dia bisa keluar dari gerbang sekolah, layarnya menjadi hitam. Akan tetapi, dia tidak terbunuh oleh pemain manapun, melainkan karena King Ya yang mencabut kabel listriknya. Ye Hua, kamu mau main game atau mau istrimu? Sebaiknya kamu jelaskan padaku hari ini. King Ya meletakkan kedua tangannya di pinggangnya dan merasa seperti berubah menjadi wanita parubaya. Setelah melihat kakak perempuannya mengamuk, King Yutong berencana untuk diam-diam meninggalkan tempat kejadian perkara agar dirinya tidak tertembak. King Yutong, berdiri di sana. King Yutong menampakkan senyum bodoh, kakak, aku sudah lelah. Kalau ada apa-apa dengan kalian berdua, kalian bisa kembali ke kamar dan menyelesaikannya. Kakak ipar, kalau kamu sampai dipukuli sampai babak belur oleh kakak perempuan nanti, jangan lupa panggil aku untuk membantumu berdiri. Setelah selesai berbicara, King Yutong melompat ke tempat tidurnya dan menutupi tubuhnya dengan selimut, menunjukkan ekspresi bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ye Hua berdiri dan berkata dengan ringan, ayo kembali dan tidur. Kau masih tahu kalau kau harus tidur. King Ya berkata genit, dan tak kuasa menahan diri untuk mencubit Ye Hua. Namun, terhadap cubitan itu, sedikit rasa sakit ini tidak mampu membuat Ye Hua merasakan apapun. Cepat mandi, seluruh badanmu bau rokok. Ye Hua mengendus ke mejanya, bau rokoknya memang sangat kuat. Melepas pakaiannya, dia berjalan ke kamar mandi. Namun, dia tidak langsung mandi dan malah berteriak, Lai Gu, kemarilah sebentar. Setengah detik kemudian, Lai Gu muncul di kamar mandi sambil menguap. Ada seseorang di luar, pergi dan selesaikan dia. Sebenarnya, sebelumnya, Ye Hua sudah merasakan ada seseorang yang berkeliaran di sekitar leisure bar. Jika itu hanya orang biasa, dia tidak akan mempermasalahkannya, namun, orang itu jelas datang dengan motif tertentu. Yang mulia, bawahan Anda menginginkan tubuh jasmani. Lai Gu merangkak di lantai dan meminta. Ye Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah menjadi seekor anjing cukup bagus? Mengapa kamu tiba-tiba ingin memiliki tubuh jasmani? Lai Gu tiba-tiba berdiri dan merentangkan kedua kakinya ke depan, Yang mulia, lihat kaki-kaki ini, saya tidak bisa merasakan apapun dengan kaki-kaki ini. Ye Hua, akhirnya aku tahu mengapa Lai Gu ingin menjadi manusia sekarang.
Dari kelihatannya, itu karena wanita-wanitanya terlalu cantik, namun dia tidak bisa benar-benar merasakan sentuhan tangan dengan telapak tangannya. Ini adalah semacam kenaikan alam. Paling tidak, bagi Lai Gu, itu memang bisa dihitung sebagai kenaikan alamnya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang mulia, tubuh jasmani yang saya inginkan haruslah tampan, tinggi, berotot, dan besar. Apapun itu, semuanya harus besar. Yehua melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata dengan ringan, kau bisa dengan santai berganti antara tubuh anjing dan tubuh manusia. Sembunyikan identitasmu dengan baik. Jika wanita-wanitamu itu mengetahui identitasmu, bunuh mereka. Yang mulia, Lai Gu mengerti. Lai Gu dengan senang hati menunggu tubuhnya berubah. Namun, ketika dia melihat siswa SMP yang terpantul di cermin, dia merasa tidak enak badan lagi. Yang mulia, Lai Gu memohon. Setidaknya berikan aku tubuh yang lebih besar. Pergi dan cari tahu berapa banyak pengguna kekuatan super yang ada di kota Longan, dan juga para kultivator itu. Dengan penampilanmu ini, orang lain tidak akan curiga sedikitpun. Yehua berkata dengan lemah. Dulu, tidak apa-apa karena aku tidak pernah berhubungan dengan para pengguna kekuatan super dan kultivator itu. Namun, sekarang setelah aku berhubungan dengan mereka, setidaknya aku harus memahami apa yang sedang terjadi dengan mereka. Aku tidak bisa seperti dulu dan tidak peduli dengan apapun. Saya akan dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah Tuan. Lai Gu berkata dengan putus asa, dan sekali lagi berubah menjadi seekor anjing, lalu menghilang dari kamar mandi, dan Yehua sendiri juga mulai mandi. Yehua, apa kamu harus menghabiskan waktu hingga setengah jam hanya untuk mandi? Mungkinkah kamu tidak ingin tidur denganku? Beberapa garis hitam langsung muncul di dahi Yehua. Wanita ini, apakah aku memperlakukannya terlalu baik? Beraninya terus membuat keributan besar dan berteriak padaku. Di atap yang berada di samping leisure bar, seorang pria berpakaian hitam saat ini tengah mengamati situasi di kamar tidur Yehua. Melalui penyelidikan Kaiser selama beberapa hari, dia menemukan bahwa King Ya datang ke bar rekreasi ini sebulan yang lalu, dan selama beberapa hari yang lalu, dia langsung pindah ke bar itu. Ini sangat aneh. Melalui penyelidikanku, bahkan jika King Ya hamil, kecil kemungkinan dia akan tinggal bersama pria yang tidak dikenalnya. Selain itu, bar rekreasi ini membuatku merasa aneh. 6 indera manusia saat ini memberitahuku bahwa penghancuran organisasi itu pasti ada hubungannya dengan manusia itu. Mengenai bagaimana ia bisa melakukannya, aku benar-benar tidak punya bukti apapun tentang itu. Awalnya, aku ingin cuci tangan dan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Lalu kembali ke kampung halaman, menikahi seorang wanita, punya anak, dan menjalani sisa hidupku dengan damai. Tapi, siapa sangka hal seperti organisasi yang dihancurkan itu akan terjadi. Sepertinya mimpiku ini untuk sementara tidak mungkin terwujud. Menaruh alat penglihatan malam di tangannya, Kaiser menatap langit berbintang. Bagaimanapun, aku adalah raja pembunuh bayaran, akan sangat tidak menarik jika aku tidak menikahi setidaknya 7 atau 8 istri. Namun, sebelum melakukan itu, aku harus membalas dendam untuk saudara-saudaraku. Setelah aku menangkap pria atau wanita ini dan menanyai mereka melalui penyiksaan, aku akan dapat mengetahui apa yang terjadi pada organisasi itu. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mampu menahan siksaan Raja Pembunuh Bayaran. 70 rasa sakit Raja Pembunuh Bayaran setengah. Wus, wus, wus. Kaiser tercengang, suara apa itu? Saat menoleh, dia melihat seekor pitbull besar sedang menggaruk telinganya. Kapan dia sampai di sisiku, aku sama sekali tidak merasakannya. Kaiser tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Untungnya itu hanya seekor anjing. Jika itu musuhku, aku pasti akan terluka sekarang. Pergilah bermain di tempat lain. Kaiser berpura-pura hendak memukul anjing itu beberapa kali, ingin segera mengusir anjing itu. Wow, Lai Gu mengangkat kepalanya dan melolong, dan ekspresi Kaiser berubah. Anjing terkutuk ini, orang-orang di bar kemungkinan besar akan waspada sekarang. Aku harus kembali lain hari. Saat ini, Yehua keluar dari kamar mandi sambil menyeka rambutnya dengan handuk, sedangkan wanita cantik yang berada di tempat tidur masih menunggu Yehua. King Ya tidak bisa tidur jika tidak memeluknya. Kemana anjingmu itu pergi? Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatnya. Mendengar suara lolongan anjing yang datang dari luar, King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu.
Yehua melepas sandalnya dan berbaring di tempat tidur. King Ya dengan nyaman mencondongkan tubuhnya dan Yehua dengan sangat alami memegang bahu King Ya, semuanya begitu alami dan halus. Keduanya tampaknya telah melupakan kesepakatan mereka sebelumnya. Ia menemukan pasangan di luar, kata Yehua pelan dan menutup lampu tidur. King Ya memutar matanya ke arah Yehua, lalu berkata dengan lembut, apa yang ingin kamu makan besok pagi? Pergi saja ke jalan dan beli krep Cina, jalan lebih dekat. Kata Yehua ringan. Apakah kamu sedang mengkhawatirkanku sekarang? Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya mengkhawatirkan anak itu. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, aku akan tidur sekarang. Yehua tertawa pelan dan menatap langit malam di luar jendela. Aku harap Laigu tidak akan nakal seperti dulu dan membuat keributan lagi. Kaisar Agung Kaiser sangat terkenal di dunia pembunuh bayaran, target manapun yang menjadi incarannya tidak akan bisa lari. Namun, rencanaku malah digagalkan oleh seekor anjing hari ini benar-benar merusak reputasiku. Meminjam kegelapan, Kaisar Agung Kaiser melompat dari satu gedung tinggi ke gedung tinggi lainnya. Sebaiknya aku kembali dan memasak sebungkus mie instan untuk dimakan, lalu mandi dan tidur. Aku akan meluangkan waktu untuk membuat rencana lain besok. Di sisi lain, Cheo King sungguh cantik, akan sangat bagus jika dia masih perawan. Sayangnya, dia telah melahirkan anak dari pria lain. Lupakan saja, bukan berarti aku tidak pernah melakukan hal seperti bersikap kejam dan menghancurkan bunga-bunga indah seperti Cheo King. Setelah menjadi pembunuh bayaran selama 8 tahun, saya memahami satu kebenaran. Selama saya bersikap keren, semua wanita cantik akan mendatangi saya. Wow. Tubuh Kaisar berhenti, dan dia hampir tersandung dan jatuh. Di sudut jalan, sosok anjing tadi terlihat. Ya ampun, bagaimana dia bisa melakukannya, sampai bisa berlari jauh di depanku. Terlebih lagi, tatapannya menunjukkan rasa jijik, bagaimana seekor anjing mampu berekspresi seperti itu, dan juga, apa haknya untuk meremehkanku. Tidak benar, mengapa saya harus memikirkan apa yang dipikirkan anjing? Mungkin, anjing itu hanya terlihat seperti selalu menunjukkan ekspresi meremehkan. Apa yang terjadi dengan saya malam ini? Pikiran saya benar-benar kacau. Memasuki gang kecil itu, Kaiser mempercepat langkahnya sambil diam-diam menoleh. Di kejauhan, kepala seekor anjing terlihat menjulur keluar, seolah-olah sedang memata-matai Kaiser. Kaiser terkejut, apakah semua anjing begitu pintar saat ini? Namun, diikuti oleh seekor anjing benar-benar lelucon besar. Kaiser mendengus dingin, dan tubuhnya segera menghilang dari tempat itu, dan keberadaannya tidak diketahui. Di sisi lain, Laigu berjalan perlahan ke tempat Kaiser menghilang, lalu mengendus-endus. Namun, setelah mengendus-endus sebentar, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Apa yang sedang aku endus-endus? Rasa sakit Raja Pembunuh Bayaran 2/2. Di taman, Kaiser duduk di bangku taman dan melihat sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada orang lain, ia mengeluarkan sebungkus rokok berkualitas rendah, lalu mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Nyala api dari korek api itu tampak aneh di tengah taman yang gelap. Setelah menghirupnya dengan ganas, Kaiser mendesah. Aku benar-benar takut pada seekor anjing, ini benar-benar tidak masuk akal. PSSS. Kaiser menjadi linglung saat dia dengan kaku menoleh dan melihat ke arah asal suara itu. Dapat dilihat bahwa, anjing tadi sedang mengangkat salah satu kaki belakangnya dan buang air kecil. Bagaimana anjing ini bisa mengejarku lagi? Bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah anjing ini adalah binatang iblis? Tapi, meskipun dia adalah binatang iblis, dia seharusnya lari saat melihatku, tetapi anjing ini malah kencing di depanku. Dan lebih jauh lagi, bau kencing ini terlalu kuat, lihat pohon itu menjadi hitam karena kencingnya. Laigu menggoyangkan tubuhnya dan menghembuskan napas dalam-dalam. Aku sudah lupa bagaimana aku pernah kencing di masa lalu. Kurasa aku bahkan tidak perlu kencing di masa lalu, kan? Apa yang bisa dikeluarkan naga kerangka? Kencing sumsum tulang. Laigu berhenti di suatu tempat yang berjarak 10 meter dari Kaiser dan duduk di lantai, lalu menjulurkan lidahnya, memberi kesan kepada yang lain bahwa ia sangat menggemaskan, konyol, dan sama sekali tidak berbahaya. Melihat Laigu menunjukkan ekspresi seperti itu, Kaiser menghela napas lega sambil menjentikkan puntung rokoknya, untuk apa kau mengikutiku?
Lai Gu memiringkan kepalanya, tampak konyol dan menawan. Kaisar saat ini sangat curiga bahwa ia baru saja bertemu dengan 3 anjing yang tampak sangat mirip. Sebagai anjing pitbull berukuran besar, ia sebenarnya memiliki ekspresi konyol yang menawan di wajahnya. Tampaknya ia adalah ras bibrida, dan rasnya seharusnya husky. Jangan ikuti aku lagi. Kaisar memberikan peringatan terakhirnya kepada anjing itu. Dia tidak keberatan menjadi tukang jagal anjing jika anjing itu tidak mengindahkan peringatannya. Lai Gu menghalangi jalan Kaisar. Kaki depan Lai Gu bergesekan dengan rumput, membuat yang lain merasa seolah-olah ada harta karun di bawah rumput itu. Sebenarnya, faktanya adalah, Lai Gu berpikir dalam hati, bagaimana aku harus bertarung saat aku dalam wujud anjing. Dari kelihatannya, selain menggigit, tidak ada yang lain. Anjing-anjing yang muncul di televisi juga selalu menggigit. Mungkinkah aku harus meniru Wei Chang, monster rakus itu? Namun, aku dapat mencoba dan melihat bagaimana hasilnya. Setiap kali aku melihat Wei Chang memakan manusia-manusia itu, dia selalu tampak sangat senang. Anjing sialan, kalau kau tidak minggir, jangan salahkan aku karena membunuhmu dan membuatmu jadi sup. Teriak Kaisar dengan suara berat. Seekor anjing biasa juga berani bersikap tenang di hadapanku. Anjing ini benar-benar tidak ingin hidup lagi. Lai Gu saat ini dipanggil kembali oleh Yang Mulia. Yang Mulia selalu berpikir untuk menguliti saya. Tanpa disadari, Lai Gu malah menyeringai. Namun, saat seringai Lai Gu muncul di mata Kaisar, dia merasa bahwa anjing itu tengah mengejeknya. Tidak ada seorang pun yang berani mengejekku, apalagi seekor anjing. Aku telah memutuskan bahwa aku akan makan daging anjing hari ini. Meskipun makan daging anjing di musim panas akan membuat orang berkeringat, jika terjadi hal yang buruk, aku akan mandi saja. Kaisar berteriak keras, dan embusan angin muncul entah dari mana. Setelah meletakkan tinjunya di pinggangnya sebentar, dia tiba-tiba melancarkan tinjunya. Seketika, daun-daun pohon yang ada di tanah melingkari tinjunya. Bagaimana mungkin ini bisa dihitung sebagai keinginan untuk merebus daging anjing? Dia hanya berniat membuat daging anjing cincang. Lai Gu menatap acuh tak acuh ke arah tinju yang menyerangnya dan mengangkat kaki kanannya ke atas, dan lebih jauh lagi, dia hanya mengulurkan satu paku kecil. Mengapa itu hanya satu paku kecil? Itu karena wanita-wanitaku mengatakan bahwa kukuku terlalu tajam, dan akan menyakiti mereka ketika aku memegangnya. Jadi, aku membetulkan kukuku. Harus diketahui bahwa Lai Gu sangat memanjakan wanita-wanitanya. Mereka tidak hanya memotong kukunya, mereka bahkan memoleskan cat kuku ke kukunya, dan lebih jauh lagi, cat kukunya juga berwarna merah. Dasar anjing banci. Ledakan, riak udara berhamburan ke segala arah, dedaunan pohon berdesir terus-menerus, bahkan beberapa pohon kecil dan kurus pun patah karena riak udara tersebut. Tatapan Kaisar serius, mengapa rasanya seperti tinjuku mendarat pada benda kecil dan tipis. Mengangkat kepalanya dan melihat, mengapa anjing ini masih di depanku, bukankah seharusnya anjing ini meledak karena tinjuku? Tidak benar, tinjuku. Perlahan-lahan menarik kembali tinjunya, dan melihat kuku anjing yang dicat dengan cat kuku warna merah, ekspresi Kaisar langsung berubah. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menjauhkan diri. Bagaimana mungkin? Anjing ini benar-benar menangkis tinjuku dengan kukunya. Meskipun aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku, tinjuku itu tetap bukan sesuatu yang seharusnya bisa ditangkis anjing. Siapa yang mengirimmu ke sini? Wow, terjemahan dari bahasa Inggris, bodoh. Jika kau punya nyali, bicaralah. Wow, wow, wow. Terjemahan dari bahasa Inggris, pernahkah kau melihat seekor anjing yang bisa berbicara? Dasar bodoh. Selanjutnya bab 71 cerita berakhir bahkan sebelum dimulai.